apalagi nih Ma yang bisa lu sajikan sebagai sebagai orang ke kepada masyarakat atau sebagai seniman kepada masyarakat gitu, maksudnya pressure seperti itu sih mungkin yang sering aku alami kali ya, karena uh, apalagi aku juga sudah berkarir dan berkarya sejak kecil kali ya, jadinya Iya. jadi orang selalu kayak ya stigma stigma artis cilik kan yang katanya gedenya udah nggak bersinar lagi. Itu sih pressure kayak gitu sih paling yang sering hadir di hidup gue gitu, atau mungkin kalau kalau bisa aku korelasiin sama sama apa yang kukira kau rumah sajikan adalah bagaimana kita bisa menjadi support system yang baik bagi lingkungan kita gitu loh, bagi orang-orang yang mungkin ngerasa sendiri atau orang-orang yang mungkin diberikan stigma buruk karena dia punya gangguan kejiwaan gitu. Jadi mungkin kalau konteksnya kepada lingkungan ya semoga kita selalu bisa jadi support system yang baik gitu loh, tanpa tanpa sekarang kan istilahnya banyak banget ya, ada salah satunya toxic positivity gitu. Iya, Kayak ada. ya lingkungan lingkungan yang suportif sih yang paling penting untuk bikin kita jadi orang yang lebih baik lagi, jadi manusia yang lebih manusia gitu. Seru nih. Jadi manusia yang lebih manusia memanusiakan manusia itu paling penting ya. Orang suka lupa bagaimana caranya memanusiakan manusia. Nah, Sedina tadi belum sempat cerita nih perannya buat di film Kukira Kau Rumah. Boleh dong ceritain ke teman-teman yang lagi nonton nih, gimana sih peran kamu? Terus awalnya bergabung gimana? Aku di sini berperan sebagai Dinda. Aku itu sahabatnya Prilly, sahabat tenis Kala. Perannya itu apa ya? Mungkin kurang lebih mirip sama Prilly, sama peran Niskala karena kita tuh sama nyatu banget, bisa nyatu karena sifat kita sama gitu. Dan aku selalu pengen selalu ada buat Niskala, tapi nanti jawabannya dari film sih. Maksudnya apakah aku selama ini selalu ada buat dia itu berpengaruh besar buat dia, atau malah ternyata adanya aku ternyata di mata dia belum sebegitu pengaruhnya. Jadi menurut aku kayak gimana dalamnya si Dinda ini bisa dilihatin nanti pas nonton gitu. Cuma output yang aku pengen kasih sebenarnya aku selalu ada buat sahabat aku ini Sini Skala, tapi responnya itu seperti apa nanti pas nonton baru tahu. Terus kalau misalnya gimana akhirnya bisa dapet di project ini, awalnya aku diajakin sama Umay. Pertama kali banget aku di chat sama dia kayak Shen, gue lagi mau jalan project dan aku sangat bangga. Maksudnya aku pertama kali terjun di dunia entertain ini, aku ketemu pertama kali satu project itu langsung sama Umay. Jadi kayak aku kenal dulu sebagai temen temen main, tiba-tiba sekarang aku bakal di direct sama dia yang dulunya aku mainnya sama dia gitu, satu frame sama Umay, tiba-tiba sekarang aku malah di framing ini sama Umay gitu. Jadi aku sangat kayak mau yuk syuting gitu, aku nggak nolak sekali. Terus pas ditawarin ternyata kisahnya tentang bipolar dan yang diangkat itu apa ya, maksudnya bipolar yang diangkat itu dari banyak sisi gitu, dari persahabatan, dari keluarga kayak tadi Prilly bilang, dari percintaan juga. Kayak aku nggak punya alasan buat nolak gitu kak. Jadi aku kayak mau please, tambah lagi produsernya Prilly, oh my god, yuk. Ya, jadi memang memang kukira kau rumah Yes. ini uh, memperlihatkan berbagai macam perspektif sih, maksudnya bukan hanya tentang ayo dong lu tolongin teman kita yang punya gangguan kejiwaan, atau lu lihat dong dari sisinya gue, jadi ini segala macam sudut pandang uh, ada, menurut aku ada di film Kukira Kau Rumah sendiri, dari masalah mental health awareness, masalah mungkin toxic positivity dari sudut pandang yang mengalami, tentang persahabatan, tentang family. Jadi memang memang segala macam perspektif ada di setiap karakter yang bermain di Kukira Kau Rumah gitu loh. Jadi mungkin ya beberapa kali kita nonton ada film yang kok karakter ini ada aja sih gitu, tapi nggak ada perspektif, nggak ada statement yang dia bawa untuk kelangsungan ceritanya. Dan di Kukira Kau Rumah ini sih mungkin aku bisa bilang semuanya semuanya memberikan sudut pandangnya sendiri sih mengenai karakternya terhadap kelangsungan cerita ini sendiri gitu sih.
Bakal seru. Prilly tadi kan sempat bilang suka men-challenge diri sendiri. Udah main, udah jadi produser. Di akhir trailer nyanyi pula. Nih banyak yang penasaran. Ini nyanyi beneran gak sih Prilly lagunya gitu? Karena lagunya udah Lagunya bener-bener banyak banyak dong. penggemarnya sendiri. Lagunya banyak. Ada apa aja, Pril? Semai di film. Iya. Di film juga. Ceritain. Banyak yang penasaran itu nyanyi beneran nggak sih sama Jordi buat lagu itu atau mau dibikin bikin video klip sendiri nanti nih. Banyak yang penasaran nih. Oke, oke. Jadi sebenarnya proyek Kukira Kau Rumah tuh proyek yang mandiri banget ya. Sampai soundtrack aja kita bikin lagi sendiri gitu. Selain Kukira Kau Rumah ya, Kukira Kau Rumah kan memang udah lagu yang luar biasa, banyak banget pendengarnya dari Amigdala gitu. Cuma ada beberapa lagu yang memang dibikin sendiri sama Umay. Terus akhirnya kita rekam ulang juga. Kukira Kau Rumah kita rekam ulang dengan suara aku dan Jordi gitu-gitu. Jadi emang aku sih tipenya yang sekalian aja gitu. Kalau kita bisa lakuin semuanya dan bisa maksimal semuanya, kenapa enggak? Makanya pas produserin, oh ya udah kita udah dapat pemain yang talentanya luar biasa nih, bisa nyanyi juga. Jadi kan ya udah sekalian aja cocok juga sama ceritanya gitu. Karena memang ceritanya kan Pram memang harus nyanyi. Nah, terus tiba-tiba kita Yes. ketemu yang suaranya juga bagus. Ya udah akhirnya kita rekam beneran pakai suara asli gitu untuk jadi adegan di film kayak gitu. Dan tadi sebenarnya aku pengen ngerespon yang kayak Sianina bilang, apalagi produser Prilly, thank you banget karena aku sering banget cerita eh, apa ya, kayak banyak banget yang underestimate kalau misalnya pemain ditawarin main di project yang diproduserin sama produser baru gitu. Karena kan aku kan baru kan menjadi produser gitu, sesuatu yang baru juga buat aku, apalagi Kukira Kau Rumah adalah hal yang pertama gitu. Tapi Shenina langsung directly say yes, dan percaya sama aku, sama Umay kalau kita yang muda-muda nih juga bisa berkarya. Dan kalau misalnya kita berkaryanya serius dan kita support sistemnya baik, kayak kita punya banyak support system yang mendukung kita, pasti karya tuh akan bisa jadi baik kok hasilnya gitu. Apalagi kalau pemain-pemainnya kerjanya pakai hati. Dan Shanina tuh di setiap penampilannya, di scene-scene-nya di Kukira Kau Rumah tuh selalu bagus banget. Kayak pokoknya nggak mungkin ada peran yang nggak penting sih di film ini. Semua peran tuh penting, dan karakternya Shanina di Kukira Kau Rumah juga salah satu kunci di film ini gitu. Aduh, jadi penasaran banget dan berkahnya adalah film ini tayang di ketika bioskop sudah rame lagi, udah banyak penonton. Nah, harapan kalian gimana dengan film ini ke layar lebar lagi? Sekangen itu nggak sih buat nonton di layar lebar? Umay sih kayaknya, karena dia udah megang mic juga. Dia udah megang. Dia udah siap. Dia antara mau nyanyi atau mau jawab nih. Oke. Saya nggak sabar sih. Yang kayak aku selalu bilang di semua interview bahwa cinema experience tuh nggak bisa bohong sih. Ya, aku juga pernah ngomong gini bahwa kita bisa main roller coaster di virtual reality ya. Tapi rasa adrenalin yang kita dapetinnya beda gitu loh sama kita emang main langsung di apa namanya di tempatnya gitu loh. Sama kayak nonton nonton ke bioskop, cinema Bioskop. experience bohong, getaran di kaki kita saat audionya lagi emang scene-scene yang berat, scene-scene yang penting gitu. Atau kita kita ngerasain ya semuanya segala macam ya yang masuk dalam kategori cinema experience itu sih. Jadi memang aku nggak sabar banget sih untuk orang-orang uh, nonton film Kukira Kau Rumah di bioskop tanggal 3 Februari. Betul Yes. sekali. Ya. Kalau Selina gimana nih? Lihat filmnya tayang di bioskop bakalan tayang nih. Aku pribadi udah lama banget nggak nonton film aku sendiri yang tayangnya di bioskop. Jadi kayak ini film pertama aku yang setelah pandemi aku bisa tonton sendiri di bioskop dan bisa ngeliat respon orang-orang nantinya bakal kayak gimana. Kangen banget sih karena udah lama banget nggak ke bioskop, terus kalinya ke bioskop akhirnya bisa nonton film sendiri dan menyaksikannya bareng-bareng sama yang lain juga, dan kita bakal ada promo juga pastinya. Maksudnya aku kangen banget dengan masa-masa itu gitu. Aku kangen untuk keluar ketemu sama penonton secara langsung, bisa interaksi secara langsung, bisa ngeliat responnya secara langsung juga, itu aku seneng banget. Jadi sangat
ditunggu-tunggu sekali. Jadi please kita ketemu bareng-bareng nanti di bioskop tanggal 3 Februari. Nah, buat produser nih juga nih, kan peluang penontonnya jadi banyak kan, udah rame lagi bioskop, orang udah antusias buat nonton gitu. Sebenarnya kalau untuk aku sebagai pemain seneng banget bisa ditonton lagi, tapi kalau sebagai produser is a new challenge again. Karena kalau misalnya kita tayangnya di OTT sebagai produser kan lepas tangan, terima uang di depan gitu ya, dan kita nggak tahu yang ngelihat viewersnya berapa, kita nggak tahu. Betul. Pokoknya kalau on trending nomor 1 atau 2, 3 atau 4 gitu, pokoknya 5 besar itu udah aman lah buat produser. Tapi kalau bioskop kan angkanya ini kita nggak bisa tebak sama sekali ya. Kita nggak bisa ukur nih, kayak menurut pengalaman aku promoin film, kita nggak bisa ukur. Misalnya udah viral di sosial media, udah bagus banget engagementnya di sosial media, tapi belum tentu orang ke bioskop gitu kan. So it's a new challenge for me untuk bener-bener educate penonton Indonesia untuk balik lagi ke bioskop dan memilih nonton film Kukira Kau Rumah. Apalagi film Kukira Kau Rumah kan juga menawarkan hal yang baru di perfilman Indonesia saat ini kan, kayak kita menawarkan isu mental health, terus juga yang produserin masih pertama kali memproduserin dan main juga, yang sutradarain Umay, waktu itu dia sutradarain when he was 19 years old, di saat dia masih umur 19 tahun dia udah sutradarain. Terus Shenina penampilan baru lagi, Jordi penampilan yang baru lagi dari yang biasa orang lain lihat gitu. Jadi semoga dengan kita menyajikan kualitas film yang kita usahakan baik, dan promo juga yang terus-terusan di sosial media, orang bisa tergerak ke bioskop 3 Februari 2020 dan semoga tantangannya menjadi tantangan yang menyenangkan, hasilnya bagus, resultnya bagus gitu. Amin. Amin. Biar tambah seru, kita kasih game buat kalian bertiga, biar orang-orang makin penasaran nih sama Kukira Kau Rumah. Kita ada game, namanya ini atau itu. Ada 2 pilihan, nanti dijawab cepat. Pilih salah satu aja jawabannya, habis itu kita ngobrolin. Siapa dulu mau main? Sweet dulu. Gunting batu kertas. Umay dulu kali ya. Oke deh, saya tumbal. Boleh? Enggak, yang pertama itu yang istimewa, Umay bukan tumbal. Makasih Kak Tasi, jangan lupa ke bioskop ya. Rame. Ya, banyak banget yang muji-muji cantik Umay. Pada nyariin. Oke, sekarang kita ke Umay karena banyak yang penasaran sama Umay. Oke, Umay, ada 5 pertanyaan buat kamu. Kita pilih cepat ya. Sudah siap? Android atau iPhone? iPhone. Sutradara atau pemeran utama? Sutradara. Rupiah atau Bitcoin? Bitcoin. Mudah banget dia berarti. Jadi orang jenius atau orang beruntung? Beruntung. Michael Bay atau Zack Snyder? Siapa? Michael Bay atau Zack Snyder? Oh, Zack Snyder. Oke, kenapa pilih orang beruntung bukan orang jenius? Soalnya banyak yang jenius tapi nggak beruntung. Jadi Akhirnya kejeniusan dipakai ya, Mai. apa? Akhirnya kejeniusannya nggak bisa dipakai karena dia kurang beruntung. Itu dia, makanya kalau saya tinggal mengasah biar jadi jenius. Yeay. Nih Umay tipikal yang suka mengasah dari kecil, bermain, nonton, main, kemudian ke sutradara, ngajakin teman-teman main. Keren banget sih Umay ini. Oke, kita ke Senina ya. Boleh. Oke. 5 pertanyaan buat Senina. Dikasih sehat atau cuan? Cuan lah, kan bisa jaga kesehatan. Dikasih sehat biar bisa cari cuan gitu dong, Mai. Gitu dong, Mai. Lu masa uang buat bayar masalah sih, Kita harus menjaga kesehatan. Kalau cuan lu kan bisa banyak. Gimana sih? Oke, next. TikTok atau Instagram? Apa, Kak? TikTok atau Instagram? Instagram.
Instagram. Taylor Swift atau Adele? Adele. Adele. Penyanyi banget kan jadinya, ketahuan jejak penyanyinya nggak bisa hilang. Balas chat atau balas dendam? Apa? Balas chat atau balas dendam? Chat. Balas chat. Sinetron atau film? Film. Film, weh, kayaknya mantep banget ya buat main film terus nih. Boleh ceritain kenikmatan apa sih yang kamu dapetin kalau main film? Mungkin proses kali ya. Aku sangat suka menjalani proses sebelum kita menjalani syuting yang mendalami karakter dulu. Kita ada proses reading, proses mengenal satu sama lain. Jadi kita nggak langsung gitu loh Kak. Jadi kayak aku suka proses itu sampai akhirnya aku bisa hari H syuting tuh bisa punya apa ya, punya background tersendiri apa yang aku pengen untuk karakter tersebut gitu. Oke, sekarang Prilly nih yang terakhir di depan, dia dapat jatah apa coba 5 pertanyaannya. Prilly udah siap? Oke, udah siap. Oke. Ini pertanyaannya mah gampang-gampang buat Prilly. Oh, iya. Baca buku atau nonton film? Nonton film. Terima endorse atau terima peran? Terima peran dong. Ke ghosting atau selingkuh? Gue yang jawab dong, boleh nggak? Ghosting atau selingkuh? Mai, kita semua udah tahu, Mai. Iya. Apa astagfirullahaladzim? Ghosting. Ghosting. Andre Garfield Emang atau ghosting, Tom kan? Holland? Kenapa? Andre Garfield atau Tom Holland? Oh my god. Dua-duanya suka lagi. Andrew. Andrew. Muncul di TV atau di YouTube? Di YouTube. YouTube. Kekinian banget ya pokoknya kalian. Oke, ini karena dua-duanya bikin penasaran soal ghosting, ceritain dong pengalaman ghostingnya. Di ghosting atau nge-ghosting nih Prilly nih, ayo. Oh, saya di ghosting aja. Saya nggak mau ngeghosting. Kalau pamit baik-baik. Ayo. Ya kan, Berarti Mai? pernah di ghosting nih. Bentar, baik-baik itu tetap ngobrol terus cabut atau baik-baik tuh gimana sih maksudnya? Atau Ya ninggal? ngobrol. Ya ampun. Oke. Maksudnya gitu ya kayak, bro, gue By the way, Nggak. ghosting itu kan Kocok nih bro, gitu. Baru. ghosting itu kan juga ngefek ke kesehatan mental tuh kan. Iya. Karena korban ghosting itu bisa jadi kesehatan mentalnya bisa terpengaruh gitu kan. Oke, kita mau Gimana invite rasanya di korban ghosting? ghosting Prilly. Ya, kita invite. Haruskah kita tambahkan korban-korban ghostingan? Gini, Boleh. sebenarnya ghosting itu kan pergi diam-diam, ya kan? Yes. Kalau pergi diam-diam, aku selalu ngomong dulu gitu. Terus kalau misalnya korban ghosting itu takutnya kena mental, yakin sebelum kena mental dia nggak jadi penguji mental kita dulu sampai kita pergi. Kan kita pergi pasti tanya gitu. Tahu dianya juga penguji mental yang akhirnya kita ghosting gitu. Betul begitu juga. kenapa tanya ya? Betul aja. Jadi kita healthy relationship, dia nggak relate. Karena saya kan duta complicated relationship. Kalau Prilly emang susah, karena kalau yang lurus-lurus aja dia kayak, aduh nggak ada tantangannya gitu. Enggak mau. Ya Allah, sekarang saya mau lurus aja. Sekarang saya mau oh. Berarti di all out sampai percintaan aja dikasih challenge karena Prilly suka challenge gitu ya. Iya, terlalu ambisius. Challenge. Tapi nggak punya ambisi juga susah loh, hidup itu nggak bertujuan. Ya nggak Prilly? Betul Cuma sekali. kebanyakan juga overload nggak sih? Tapi memang kita harus mengukur diri sendiri supaya kesehatan mental kita terjaga. Nggak disakitin orang lain karena bisa menjaga diri sendiri, mencintai diri sendiri itu sendiri yang lebih penting. Betul. Yes. Nah, sekarang
Ada pertanyaan dari warganet yang udah dikasih ke Voida tadi. Kita bacakan dulu. Ini buat Niskala. Nyebutnya langsung Niskala. Udah menanti banget nih filmnya nih. Dari FP Harja, adakah persiapan khusus untuk peran Niskala yang diceritakan mengidap bipolar? Apa pesan utama yang ingin disampaikan dari film Kukira Keluar Rumah? Ini kayak buat Prilly ya. Yap. Yes, pastinya ada banyak banget research soal bipolar. Aku banyak baca buku soal bipolar disorder itu apa. Jadi kan aku harus tahu dulu nih pemahaman dasar dulu bipolar disorder itu apa. Sehingga aku jadi ngerti, oke, Niskala itu mengidap ini. Jadi aku ngerti gimana ngebawainnya. Terus juga kita kerjasama dengan Bipolar Care Indonesia untuk mengawasi juga apakah udah benar pesannya, karena kan kita juga nggak mau misleading kan, nggak mau sampai kita salah menyampaikan pesan atau aku salah melakukan adegannya gitu. Jadi kita konsul dulu ke Bipolar Care Indonesia, bahkan ke psikolog, bahkan dari awal skripnya ditulis aja kita udah punya psikolog yang mengawasi gitu. Jadi ya ada prosesnya, aku ngobrol sama orang penyintas bipolar, bagaimana bipolar itu perubahan emosinya. Karena bipolar disorder itu buat teman-teman yang nggak tahu, itu adalah mental illness yang mengalami perubahan emosi yang ekstrim. Dan dia ada tipe-tipenya, terus dia juga ada 2 fase, kayak fase manik dan fase depresif. Jadi kalau manik itu di saat dia lagi merasa energinya itu sangat banyak sekali, jadi dia bisa semangat, bisa baca buku, 1 buku tuh bisa 1 hari, terus bisa yang tiba-tiba impulsif, pengen ngapain lagi, bahkan bisa nggak tidur karena energinya terlalu banyak. Tapi di saat dia lagi di fase depresi, dia bisa maunya tidur terus, nangis terus, hal yang bikin dia sedih, mungkin kalau kita lihat itu sepele, tapi buat dia itu sedih banget gitu. Nah itu kan perubahan emosi yang ekstrim dan nggak gampang untuk dimainin kan. Makanya pasti aku nanya-nanya dulu, baca buku dulu, terus pasti nentuin dulu sama Umay, Niskala ini bipolar tipe yang mana? Tipe yang fasenya seminggu-seminggu kah? Atau tipe yang dia tiba-tiba bisa tantrum, bisa ekstrim, atau yang mana gitu. Jadi karena beda-beda kan cara maininnya. Jadi ya banyak banget lah persiapannya. Kita reading juga sebulanan, lumayan lama. Jadi ya itu cukup untuk aku tahu bipolar itu seperti apa dan apa yang Niskala rasain gitu. Oke. Umay, aku berasa ikut kuliah deh barusan tadi mendengar penjelasannya si Prilly. Keren banget Prilly kan penjelasannya sampai sedetail itu sebelum menjadi Niskala. Ngetahuin belajar tentang bipolarnya. Kalau aku sering ngomong kalau suatu karya nggak didasari dengan riset dan wawasan yang luas mengenai apa yang ingin dibicarakan, ya menurut aku nggak usah dibikin gitu loh. Karena kalau misalkan kita mau ngasih tahu seseorang tanpa kita punya landasan yang kuat, ya kasihan orang yang sudah rela ngeluarin tiket seharga 35.000 atau 40.000 atau 70.000 untuk nonton film kita, tapi mereka nggak dapat apa-apa gitu loh. As in apapun yang mau pengetahuan, mau hiburan dan lain-lain gitu sih. Sekarang pertanyaan ini kayaknya buat Umay dari I Ramadan. Ini kan berdasar dari lagu ya. Gimana sih memproyeksikan lagu jadi sebuah film layar lebar? Karena kan medium seni yang berbeda. Terima kasih. Ini kayaknya ulang yang dari awal tadi sebelum si Prilly gabung. Tapi nggak apa-apa ya Umay, dijelasin dikit lagi ya. Boleh ya? Sebenarnya kalau gimana ya, ini aku kan juga bukan yang pertama ya, maksudku dari dulu udah banyak banget film yang diambil dari sebuah lagu, kayak film Asal Kau Bahagia, terus film Dialova, terus film Satu dan lainnya gitu lah, banyak banget. Jadi sorry distract. Ketawa sih, gue jadi ketawa. Gue juga ini lagi. Jadi mungkin sih memang nggak terlalu jadi beban atau jadi satu kesulitan buat aku sendiri, karena yang menjadi beban di pundak aku adalah bagaimana aku bisa merepresentasikan atau bisa membuat depiksi yang baik mengenai kesehatan mental dan bipolar disorder ini gitu loh. Karena kita semua yang ada di project Kukira Kau Rumah menjadi megafon untuk orang-orang yang mengidap penyakit kejiwaan gitu loh. Jadi
kesulitan atau beban aku ya lebih ada di situ ketimbang eh, membebani diri sendiri dengan oh ini kan dari lagu harus bisa sebaik mungkin gitu. Jadi enggak sih, beban aku lebih ke arah yang sana gitu. Itu Pril. Kenapa tadi kita tawa Pril? Ngikutin lu ketawa gue Oh, ketawa. salah. Salah. Energinya positif. Mm. Iya. Ini buat Senina dari Nisa Randre. Senina, apakah ada kendala dalam proses syuting? Di direct sama Umay gimana rasanya? Ceritain apa sih yang kejadian itu? Yang mana? Iya, spill dong. Apa nih? Oh, Behind the scene-nya. si Bapak sutradara satu ini sepertinya Apa? halo. Kenapa sih? Oke, boleh diulang ya. Tadi tiba-tiba nge-lag gitu sih Senina. Diulang dong. Oke, Udah ada lancar. di direct sama Uma itu seru karena aku sebelumnya nggak pernah di direct sama yang seumuran gitu. Terus tiba-tiba di direct sama Uma itu kayak aku nggak punya ekspektasi apa-apa. Maksudnya kayak aku nggak bisa ngebayangin nanti gue bakal diapain ya, gue bakal di directnya kayak gimana ya. Tapi ternyata itu seru banget dan ada sedikit cerita. Jadi waktu itu ada satu adegan yang mungkin kalian sempat lihat di trailer. Tapi mungkin Umay pas aku lagi tag, dia nggak puas dengan apa yang aku kasih, dan dia sempat ngomong, aduh, yaudah, segitu doang kan, gampang lah nanti kalau misalnya terlalu jelek, gue bisa hapus scene-nya. Dia ngomong kayak gitu. Terus terjadinya apa, Mai? Gua terjadinya adalah output yang dikasih melebihi dari apa yang gua bayangkan gitu loh, karena ini nggak berlaku untuk semua, untuk semua aktor. Ini gue mau klarifikasi nih, ntar orang kira kayak gue terlalu ranting banget nih ke semua aktor gue. Di waktu itu Ada sih aku di antara Umay atau bercanda atau emang dia capek atau emang ternyata gue nggak bisa ngasih apa yang dia minta aja, emang segitunya. Aku nggak mikir jadinya kayak udah lo masih muda udah gini-gini aja sih, enggak sama sekali. Karena gimana pun juga aku tetap menganggap Umay itu adalah director film ini gitu. iya, karena yang aku bilang tadi bahwa nggak semua aktor bisa punya bisa dikasih hal kayak gitu. Prilly digituin, dia malah lebih marah, bukan karena dia produsernya, tapi karena memang cara dia menerima masukan mungkin nggak kayak gitu loh. Tapi ada aktor-aktor, contohnya kayak aku sendiri. Aku kalau dihina bisa malah makin stand out, bisa malah makin ngasih lebih lagi gitu. Jordi salah satunya yang sama kayak aku. Aku Shenina, enggak. iya, Shenina beberapa hari syuting bareng, aku bisa ngebaca, oh kayak gini gitu. Karena ya emang tugasnya director untuk ngebaca semuanya kan, ngebaca bagaimana pemainnya berlaku, bagaimana bersosialisasinya gitu. Dan scene itu buat aku kaget sendiri, malah Shenina bisa ngasih yang segitunya gitu. Walau di take pertama, take kedua memang kayak aduh harusnya bisa lebih lagi Shen gitu. Itu luar biasa sih. Bahkan aku sempat ngasih nonton ke Ibu Cut Mini, dia bilang Shenina bagus banget di sini, di scene persis scene itu. Jadi memang ya ya itu sih, balik lagi ke pendekatan semua director sama aktornya. Udah hampir 1 jam kita ngobrol, banyak yang penasaran kapan sih film ini tayang di bioskop. Nah, buat closingnya masing-masing ceritain ke teman-teman yang lagi nonton nih, harapan kalian dengan film ini dan kapan sih tayangnya di bioskop. Boleh ya, dari Prilly dulu sekarang. Oke. Pokoknya aku nggak tahu film ini akan kalian suka atau enggak, tapi aku bisa pastiin kalau film ini dibuat dari hati. Sutradaranya, aku sebagai produser, pemain-pemainnya, krunya, kita semua benar-benar memberikan energi kita full di saat syuting untuk berkarya yang baik untuk kalian semua. Karena memang kita pengen bisa menghasilkan karya yang baik, karya yang bisa menginspirasi, yang bisa punya pesan yang bermakna untuk kalian, untuk hidup kalian gitu. Apalagi ini mengangkat isu yang penting banget untuk kita, yaitu adalah isu kesehatan mental. Jadi jangan lupa kalian ke bioskop, ajak orang tua kalian, sahabat kalian, pasangan kalian, semuanya pokoknya untuk ke bioskop nonton Kukira Kau Rumah 3 Februari 2022. Oke, Senina. Boleh dong.
Kurang lebih sama. Mungkin ini salah satu film yang mungkin juga kalian udah nanti-nantiin dari lama dan akhirnya kita bisa ketemu sama kalian secara langsung nanti di bioskop tanggal 3 Februari 2022 dan bisa apa ya? Aku nggak bisa naruh ekspektasi besar-besar untuk kalian nanti nonton akan menjadi seperti apa. Cuma yang jelas sama kayak Pri tadi, kita semua bekerja dari hati, kita ingin memberikan yang terbaik buat kalian dan semoga nanti pas disaksikan kalian bisa mendapatkan hal itu. Jadi sangat ditunggu responnya dan sangat ditunggu juga reviewnya nanti. Jadi please kita ke bioskop bareng-bareng, kita ketemu bareng-bareng di bioskop tanggal 3 Februari. Yes, Umay. Ini banyak banget fans kamu. Harapannya banyak yang nonton agar pesannya pun semakin banyak didapatkan oleh banyak orang. Lalu harapan yang kedua adalah semoga orang-orang yang datang ke bioskop tidak memvideokan menggunakan HP-nya atau apapun dan diupload ke Instagram, ke TikTok, ke Twitter, ke Telegram, kemanapun. Sebab kami beramai-ramai, kru film, cast film, itu syuting, ini bukan hanya film Kukira Kau Rumah ya, tapi segala macam judul di industri perfilman Indonesia sekarang membuat karyanya berdarah-darah hanya untuk membuat kalian terhibur, hanya untuk membuat kalian bersedih di bioskop, hanya untuk membuat kalian bahagia, membuat kalian merasakan apapun di bioskop. Kita semua lagi berdarah-darah untuk membangun industri ini jadi lebih baik lagi. Tolong hargai kami hanya dengan satu, membeli tiketnya, dua, dan tidak memvideokan dan membajak karya kami. Itu aja sih kalau dari aku. Yeay. Terima kasih buat Rilim, Zanina, sama Ume udah mau gabung sama Foy buat ngobrol-ngobrol. Seneng banget anak muda meramaikan bioskop Indonesia. Mudah-mudahan Prilly juga sebagai produser nambah lagi filmnya, Ume, saudara-saudara juga. Tapi aku boleh minta foto dulu ya, sebentar. Boleh, kita screenshot bareng. Pos 1. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih banyak kalian udah gabung. Ya, ketemu di bioskop. Nanti aku nonton bioskopnya, filmnya, terus bikin review buat kalian. Terima kasih banyak udah bergabung. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya. Sampai jumpa ya. Terima kasih ya. Bye-bye, thank you. Bye, really, thank you. Yes, buat kalian yang telat gabung di Void.id kali ini live bareng sama cast and crew film Kukira Kau Rumah. Jangan lupa, jangan sedih karena nanti kita akan tampilkan selengkapnya di YouTube Void.id ya. Terima kasih udah bergabung kali ini bersama dengan Void.id dan pemain Kukira Kau Rumah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lain dengan pemain film lain atau bahas-bahas yang lain lagi. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.